Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dewi Arista Putri, NPM 2063201028 dari kelas 6C, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang menjadi tugas dari mata kuliah Administrasi Pembangunan yang diampu oleh Ibu Trisnawati Riza Eryani, Esos MSI. Baik, kita langsung saja ke materinya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang fungsi dari administrasi pembangunan. Namun sebelum saya memaparkan materi tentang fungsi, terlebih dahulu saya paparkan pengertian dari administrasi pembangunan. Apa yang dimaksud dengan administrasi pembangunan? Administrasi pembangunan adalah segala usaha yang dilakukan oleh suatu negara atau pemerintah dalam rangka untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan pada aspek-aspek kehidupan berbangsa. Selanjutnya, ada tujuan dari administrasi pembangunan. Yang pertama adalah kepemimpinan administratif yang meliputi kepemimpinan pada seseorang yang memiliki jiwa inovatif tinggi serta bagaimana administrator yang terdapat di dalam sebuah kantor. Yang kedua, pendayagunaan kelembagaan yang meliputi pelaksanaan dan peningkatan terhadap pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, pendayagunaan kepegawaian yang meliputi pengadaan, pembinaan, pendidikan, serta pelatihan. Yang keempat, pendayagunaan ketatalaksanaan yang meliputi prosedur dan tata kerja. Lalu ada fungsi administrasi pembangunan. Di sini ada 9 fungsi administrasi pembangunan, yaitu perencanaan, pengerahan sumber daya, pengerahan partisipasi masyarakat, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pengawasan, dan peran informasi. Baik, di sini saya akan menjabarkan satu persatu dari 9 fungsi administrasi pembangunan. Yang pertama, ada perencanaan. Perencanaan merupakan pengambil keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, merupakan tugas pokok dalam administrasi bagi pembangunan. Lalu ada unsur pokok dari perencanaan. Yang pertama, tujuan akhir yang dikehendaki. Yang kedua, sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya. Yang ketiga, jangka waktu untuk mencapai sasaran tersebut. Keempat, masalah-masalah yang dihadapi. Yang kelima, modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Yang keenam, kebijaksanaan untuk melaksanakannya. Yang ketujuh, orang, organisasi, dan badan pelaksanaannya. Yang kedelapan, mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. Dan yang kesembilan, perencanaan bersifat kontinu. Lalu fungsi yang kedua ada pengerahan sumber daya. Setelah perencanaan disusun dengan baik, langkah berikutnya adalah pengerahan sumber daya untuk pembangunan. Sumber daya tersebut bisa berupa dana, SDM atau sumber daya manusia, SDA atau sumber daya alam, teknologi, organisasi atau kelembagaan. Sebagaimana sudah diutarakan sebelumnya, perlu ada dana untuk pembangunan. Dana tersebut dikumpulkan dalam bentuk tabungan pemerintah, tabungan masyarakat, serta investasi dalam negeri atau asing. Selain itu, pemerintah juga harus mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, yakni tenaga kerja yang kreatif, produktif, memiliki disiplin dan etos kerja, serta mampu mengembangkan potensi dan memanfaatkan peluang. Lalu yang ketiga ada menggerakkan partisipasi masyarakat. Seringkali pembangunan tidak mencapai sasaran karena tidak melibatkan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena yang pertama, pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat.
Yang kedua, masyarakat tidak memahami maksud pembangunan. Yang ketiga, pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan pemahaman masyarakat. Yang keempat, pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat, tapi rakyat tidak dilibatkan. Oleh karena itu, dalam administrasi pembangunan harus melibatkan rakyat, harus dipahami maksudnya oleh rakyat, harus mengikut sertakan rakyat dalam pelaksanaannya, dan dilaksanakan sesuai dengan maksudnya secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kini partisipasi masyarakat dalam pembangunan diwujudkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Berikutnya yang keempat adalah penganggaran. Penganggaran penyusunannya mempertimbangkan kebijakan anggaran pemerintah, apakah berimbang atau defisit. Anggaran terdiri dari dua sisi, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Lalu fungsi yang kelima adalah pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah biasanya menuangkan dalam bentuk proyek-proyek. Proyek-proyek pembangunan harus memuat dengan jelas, yang pertama, tujuannya atau objektif. Yang kedua, sasaran yang akan dicapai atau targetnya. Yang ketiga, cara mengukur keberhasilan atau performance evaluation. Yang keempat, jangka waktu pelaksanaan. Yang kelima, tempat pelaksanaan. Yang keenam, cara melaksanakan. Yang ketujuh, kebijaksanaan untuk menjamin proyek itu dapat dilaksanakan. Yang kedelapan, biaya. Dan yang kesembilan, tenaga yang diperlukan dan badan yang akan melaksanakannya. Lalu yang keenam ada koordinasi. Dengan koordinasi diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai sektor dan oleh berbagai badan serta di berbagai daerah berjalan serasi dan menghasilkan sinergi. Koordinasi merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan merupakan tugas manajemen pembangunan untuk menjamin bahwa segala usaha pembangunan berjalan dalam arah yang sesuai dan menuju pada pencapaian sasaran. Koordinasi dengan demikian merupakan upaya untuk menghasilkan pembangunan yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran secara optimal. Berikutnya yang ketujuh adalah pemantauan dan evaluasi. Pemantauan diperlukan pula agar pelaksanaan pembangunan yang bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan diambil langkah-langkah yang sesuai. Evaluasi kinerja atau performance evaluation dapat memberikan informasi tidak hanya menyangkut input dan output, tetapi lebih jauh lagi menyangkut hasil dan manfaat, termasuk pula dampaknya. Tugas administrasi pembangunan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan serta mengambil langkah-langkah apabila dari hasil pemantauan diperlukan pemecahan masalah atau perubahan revisi pada upaya pembangunan yang direncanakan. Lalu fungsi yang kedelapan adalah pengawasan pelaksanaan pembangunan. Pengawasan mirip dengan pemantauan. Perbedaannya adalah: 1. Pengawasan lebih menekankan pada akuntabilitas dan transparansi sektor publik. 2. Lebih ditekankan pada penanganan sumber dana atau financial resource. 3. Terjadi pada saat proyek atau program dilaksanakan untuk deteksi dini penyimpangan. Pengawasan akan lebih baik apabila bersifat menangkal kerugian yang lebih besar. Lalu kegiatan pengawasan berfokus pada siapa, apa yang salah, dan mengapa kesalahan itu terjadi. Sistem pengawasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu operasional dan organisasional. Lalu fungsi yang terakhir atau yang ke-9 adalah peran informasi dalam administrasi pembangunan. Ketersediaan data atau informasi yang lengkap dan akurat sangat diperlukan dalam manajemen pembangunan, bahkan menjadi modal pokok dalam perencanaan. Untuk itu, diperlukan suatu sistem informasi agar informasi dapat diperoleh secara cepat dan akurat. Untuk itu, perlu diimplementasikan electronic government dalam administrasi pembangunan. E-government mampu menjalankan administrasi pembangunan dan pembangunan administrasi secara bersamaan. Baik, mungkin
itu saja materi yang dapat saya paparkan pada video pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.